Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Hans Ali, tentunya di channel Handi AJ. Oke guys, untuk kali ini Hans Ali akan membahas tentang vaksinasi. Nah, apakah itu vaksin? Vaksinasi disebut juga imunisasi, yaitu pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Nah, vaksin sendiri juga berfungsi sebagai senjata biologis yang digunakan untuk membantu sistem imun manusia melawan penyakit. Vaksin tersebut dari mikroba penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau mati, atau agen yang mengandung racun atau protein tertentu. Nah, untuk manfaat vaksin sendiri yang perlu dipahami, yaitu pertama, mencegah terkena atau mengalami gejala. Yang kedua, melindungi orang lain, mencegah kita penyebaran virus. Yang ketiga, menghentikan penyebaran corona. Yang keempat, membantu melindungi generasi lainnya. Apakah perlu kita melakukan vaksin? Sangatlah perlu, yaitu bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Nah, untuk melindungi masyarakat dari COVID, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Dan untuk usia melakukan vaksin, nah, vaksinasi corona saat ini sudah bisa diberikan pada usia 18 sampai 60 tahun ke atas. Nah, vaksin dapat diberikan pada usia 12 sampai 17 tahun. Nah, untuk vaksinasi anak-anak, pemerintah baru menyiapkan vaksin Sinovac yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan BPOM. Jadi harus sesuai rekomendasi BPOM. Nah, terus untuk resiko COVID pada anak-anak. Nah, kenapa sih vaksinasi diberikan kepada usia 18 sampai 60 tahun? Itu karena pertama, orang dewasa lebih rentan terinfeksi virus corona daripada anak-anak, gejala atau komplikasi. Nah, yang kedua, sistem kekebalan tubuh anak. Nah, sistem kekebalan tubuh anak berbeda dengan orang dewasa. Hal ini membuat dosis pemberian vaksin COVID-19 untuk anak-anak tidak bisa disamakan dengan dosis vaksin untuk orang tua. Yang ketiga, anak-anak belum dapat memberikan keputusan sendiri. Oleh karena itu, diperlukan izin dan persetujuan dari orang tua. Nah, apabila peneliti ingin melakukan uji coba vaksin pada anak, harus benar-benar sesuai rekomendasi dokter. Nah, saat ini pemerintah melalui BPOM telah menyetujui pemberian vaksin Sinovac pada anak 12 sampai 17 tahun ke atas. Namun untuk anak di bawah 12 tahun vaksin belum bisa diberikan. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan keamanan efektivitas vaksin COVID-19 bagi anak-anak. Oke, untuk jenis-jenis vaksin. Nah, jenis-jenis vaksin sebenarnya di dunia ada banyak. Ya, bisa 5, bisa jadi lebih. Nah, untuk vaksin sendiri yang digunakan di Indonesia yaitu cuma vaksin AstraZeneca sama Sinovac. Nah, mungkin dari AstraZeneca sama Sinovac merupakan salah satu vaksin yang pertama kali masuk di Indonesia. Contohnya sih vaksin COVID dari Sinovac merupakan dari perusahaan Cina yang merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Nah, terus di mana sih kita bisa vaksin? Nah, kalau kita bisa vaksin pastinya yaitu di pusat pelayanan kesehatan. Yang kedua, puskesmas atau puskesmas pembantu. Yang ketiga, klinik atau pemerintah swasta. Yang keempat, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Nah, syarat apa sih Bang Hans yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan vaksinasi? Nah, kalau untuk syarat yang pasti ya identitas. Ya, identitas itu pasti kalian
harus bawa pada waktu vaksin. Tapi pada waktu vaksin, jangan lupa ya, kondisi badan itu harus benar-benar sehat. Nah, dan badan kalian diusahakan jangan sampai di atas 37,5. Nah, karena pada waktu kita screening itu ya, waktu kita masuk kan ada pendeteksi suhu badan, terus mendeteksi oximeter atau oksigen kita, dan yang selanjutnya pasti ditanyain sedang mengalami penyakit apa, ada riwayat apa. Jadi kalian harus benar-benar menyiapkan diri. Terus untuk penderita penyakit kayak paru, terus diabetes, pada saat screening ya pasti nanti ditanyain. Jadi kalau penderita paru, cuman kalau sesaknya berlebih mending jangan. Nah, mending ditunda dulu. Apabila dalam kondisi baik, silakan kalian untuk vaksinasi. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan mari kita lakukan vaksinasi. Mari kita melaksanakan protokol kesehatan supaya agar kita selalu sehat dan selalu meningkatkan imunitas. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini benar-benar bermanfaat buat kalian semua dan buat saya. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian. Dan jangan lupa kalau buat kalian yang suka video ini, silakan klik subscribe di bawah ini. Oke, sekian dulu ya. Bye.